Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab berikutnya, yaitu sifat fisik molekul obat. Nah, ini tujuan pembelajarannya diharapkan teman-teman bisa menjelaskan sifat fisik obat, menjelaskan bentuk fisik molekul, kemudian menjelaskan fenomena radiasi elektromagnetik, menjelaskan tentang spektrum atom, dan menjelaskan fungsi dan cara kerja spektrofotometri UV vis. Nah, ini diawali sebelum kita masuk lebih jauh, kita kenali dulu sifat dari obat. Obat itu mempunyai dua sifat utama, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Ya, kalau sifat fisika itu lebih ke arah identifikasi secara organoleptis, misalnya bentuknya, warnanya, baunya, dan rasanya. Ya, nah bisa juga untuk kita lihat sifat fisik dari suatu obat itu dari kelarutannya. Kelarutannya apakah larut dengan air panas, dengan etanol, dengan metanol, dan sebagainya. Kemudian bisa juga kita lihat sifat fisika dari suatu zat obat itu dilihat dari tetapan fisikanya. Tetapan fisika itu apa aja? Bisa titik lebur, titik beku, titik didih, berat jenis atau bobot jenis, kemudian viskositas, dan lain-lain sebagainya. Ya. Kemudian kita juga bisa melihat sifat fisiknya secara mikroskopis. Artinya kita melihat bentuk dari partikel obat itu menggunakan mikroskop. Bentuknya seperti apa. Ya. Kemudian ada sifat kimia. Kalau sifat kimia itu lebih ke arah zat itu sendiri. Ya, jadi dengan menambahkan zat kimia ke dalam bahan obat yang diperiksa, apakah ada reaksi-reaksi tertentu yang teridentifikasi seperti apakah ada endapan, ada warna yang berubah, ada bau yang berubah, dan lain sebagainya. Ya, nah biasanya penjelasan mengenai sifat fisika dan sifat kimia dari suatu obat itu kita sebut sebagai pemerian. Jadi mungkin biasanya kalau teman-teman sering buka farmakope atau pernah buka farmakope, pasti pernah ya, itu biasanya di situ ada pemerian dari suatu zat, ya, mulai dari warnanya, bentuknya, kelarutannya, titik didih, titik lebur, dan lain-lain sebagainya. Itu semua ada lengkap di Farmakope Indonesia. Ya, nah sifat fisik dan sifat kimia ini sangat penting dalam pengelolaan atau pembuatan dari suatu sediaan obat. Ya, jadi ketika kita mau meracik obat, kita mau memformulasikan obat, kemudian kita mau evaluasi obatnya, kita harus mempertimbangkan sifat fisik dan sifat kimia dari suatu zat obat tersebut. Ya, terutama dalam peracikan sediaan obat. Nah, di sini kita akan fokus ke sifat fisiknya. Ya, sifat fisiknya. Jadi definisi dari sifat fisik itu sendiri adalah sifat yang dapat diukur dan diteliti tanpa mengubah komposisi atau susunan dari zat tersebut. Jadi misalnya ada suatu sediaan obat, nah itu kita bisa ukur berapa titik leburnya, titik didihnya, kelarutannya, ya, bentuknya seperti apa, apakah dia cair, dia semi solid atau dia padat, ya. Kemudian warnanya seperti apa. Nah, itu bisa kita sebut sebagai sifat fisis. Jadi tanpa adanya tambahan komponen tertentu. Ya, di sini contohnya mengukur titik leleh dari es dengan memanaskan sebuah balok es dan mencatat suhunya. Tanpa esnya kita beri perlakuan. Ya, misalnya kita tambahin garam, nah itu berarti udah kita berikan perlakuan. Peran sifat fisika obat dalam farmasi. Yang pertama, menentukan metode yang tepat untuk formulasi suatu obat. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, untuk kita bisa mendapatkan suatu sediaan farmasi yang baik,
Ya, kita harus mempertimbangkan sifat fisik dari obat tersebut. Ya, sehingga ketika kita memformulasikannya dengan zat yang lain, itu akan kita dapatkan suatu sediaan obat yang efektif, stabil, dan aman. Efektif itu maksudnya bisa bisa dijadikan sebagai terapi dari penyakit yang kita derita atau mengurangi rasa sakitnya, ya. Kemudian pengangkutan obat untuk mencapai reseptor. Ya, jadi molekul obat itu kan harus melewati beberapa membran sebelum sampai pada titik tertentu tempat dia berinteraksi. Ya, jadi misalnya kalau mau mengurangi nyeri, obat ini harus masuk ke dalam membran-membran sel sampai kepada titik tertentu, dan pada titik tertentu tersebut obatnya bereaksi dan bisa mengurangi dari rasa nyeri tersebut. Ya, itu salah satunya peran dari sifat fisik obat juga. Ya. Kemudian berperan dalam proses penyerapan dan distribusi obat. Nah, kadar obat pada waktu tertentu itu kan mencapai reseptor itu jumlahnya cukup besar. Ya, misalnya pada obat-obat golongan proton pump inhibitors itu sebaiknya dibuat dalam bentuk salut enterik, ya, karena tidak stabil oleh asam lambung. Ya, jadi diberikan salut supaya dia mencapai reseptornya nanti dengan kadar yang cukup besar. Kemudian faktor kelarutan dalam pembuatan sediaan. Ya, misalnya pembuatan sediaan parasetamol. Pelarut sorbitol lebih cocok daripada propilen glikol, ya, karena parasetamol itu kurang larut dalam propilen glikol. Jadi kelarutannya sendiri itu menginformasikan kepada kita zat-zat apa saja yang kita bisa hindari untuk pencampurannya. Ya, karena kalau misalnya dia kurang larut di dalam propilen glikol, kita menggunakan propilen glikol sebagai pelarutnya, maka nanti yang kita dapatkan adalah parasetamol yang kurang larut di dalam sediaan obat. Sehingga kalau dia kurang larut, nanti hubungannya ke penyerapan kadar obatnya ke dalam tubuh. Ya, sehingga faktor kelarutan salah satu dari sifat fisika obat yang dapat mempengaruhi tadi, ya, yang sudah disebutkan. Jadi penyerapan di dalam tubuh, peracikannya, ya, pelewatan melalui membran itu salah satu dari peran sifat fisik dari obat. Nah, sifat fisika molekul obat ada dua, ada sifat aditif dan sifat konstitutif. Kalau sifat aditif itu jumlah dari sifat atom atau gugus fungsi di dalam molekul. Misalnya massa molekul itu merupakan penjumlahan dari massa atom penyusunnya. Kemudian ada sifat konstitutif, yaitu bergantung pada susunan struktur atom di dalam molekul. Ya, misalnya adanya gugus hidroksil pada suatu molekul menyebabkan molekul tersebut bersifat hidroair filik. Ya, berarti dia itu yang tipe suka dengan air atau mudah larut dalam air. Sifat fisika zat itu mempengaruhi cara pembuatannya, cara formulasinya, efek pengobatannya, dan kestabilan dalam suatu sediaan. Nah, beberapa sifat fisik yang biasanya kita gunakan itu ada massa jenis, indeks bias, rotasi optik, kelarutan, titik leleh, titik didih, dan pH. Nah, bentuk fisik dari molekul obat itu ada yang hablur, ada yang polimorf, amorf, hidrat sulfat, kristal, dan kokristal. Untuk jenis senyawa obatnya sendiri ada asam lemah, molekul netral, garam organik, dan basa lemah. Nah, untuk asam lemah biasanya dia sukar larut dalam air. Ya, tapi dia mudah larut dalam pelarut organik, misalnya eter, kloroform, heksan, atau etanol. Ya, misalnya asam salisilat, asam benzoat, asam asetil salisilat, atau asetosa. Untuk basa lemah,
dia ini sukar larut dalam air, tapi dia larut dalam pelarut organik. Ya, contohnya alkaloida sama antihistamin. Garam organik, kalau garam organik itu larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut organik. Ya, ini contohnya. Untuk molekul netral umumnya sukar larut di dalam air. Ya, misalnya kloramfenikol atau parasetamol. Nah, ini sifat fisik pertama dari serangkaian sifat fisik dari molekul atau zat obat. Ya, yang pertama adalah massa jenis. Massa jenis itu fungsinya untuk mengetahui kemurnian suatu zat. Ya, bisa juga menjadi suatu pertimbangan dalam pencampuran dua zat. Kenapa bisa menjadi pertimbangan dalam pencampuran dua zat? Karena massa jenis ini ketika massa jenisnya berbeda jauh, maka akan terjadi pemisahan zat ketika digabung. Jadi misalnya kalau teman-teman lihat gambar di sini, ya, ini ada lapisan-lapisan zat-zat, ya. Nah, lapisan-lapisan ini dapat terjadi karena ada perbedaan massa jenisnya dari suatu zat. Ya. Nah, massa jenis ini didefinisikan sebagai massa setiap satuan volume zat. Ya. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Makanya massa setiap volumenya. Rho sama dengan M per V. Itu untuk mencari massa jenis. Ya. Nah, biasanya di dalam farmasi sering dicari dengan nama bobot jenis. Ya. Bobot jenis ini fungsinya juga untuk mengetahui kemurnian suatu zat. Ya. Nah, kalau bobot jenis ini